Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, Pak Warta ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Dan bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya juga ya. Kalian juga bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Warta dengan menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih. Untuk memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, hari ini kita akan membahas kembali materi mengenai persiapan melakukan wawancara. Simak baik-baik ya penjelasannya. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah selesai melakukan wawancara. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh pewawancara sebelum dia melakukan wawancara. Hal-hal penting tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Sebelum kita melakukan wawancara, kita terlebih dahulu harus membuat janji dengan narasumbernya. Kemudian kita meminta kesediaannya apakah narasumber tersebut bersedia untuk diwawancara atau tidak. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Hal ini akan memberikan kesan baik kepada pewawancara. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Jadi pertanyaan yang kita ajukan harus sesuai dengan pokok permasalahan yang kita bahas pada wawancara tersebut. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Adiksimba itu apa? Adiksimba itu adalah akronim atau singkatan dari kata tanya, A-nya ada apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M mengapa, dan B-nya bagaimana. Adiksimba adalah singkatan dari kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang diawali oleh kata tanya. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Artinya, sebelum kalian melakukan wawancara, setelah kalian buat pertanyaannya, maka usahakan pertanyaan tersebut kalian hafal, sehingga kalian tidak terpaku pada catatan. Bisa dipahami? Oke, mari kita lanjutkan. Saat melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pewawancara supaya wawancara yang dilakukannya berjalan dengan baik. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun, terlebih dahulu kalian perkenalkan diri. Siapa nama kalian, dari mana asal kalian kepada narasumber. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Sampaikan juga
maksud dan tujuan dari yang kalian lakukan tersebut. Wawancara yang kalian lakukan seperti apa, maksudnya untuk apa. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat, usahakan susun terlebih dahulu dari mulai pertanyaan yang ringan hingga pertanyaan yang paling kompleks. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Artinya, sebelum kalian memulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun, terlebih dahulu kalian harus mencairkan suasana supaya suasana antara pewawancara dengan narasumber semakin akrab. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Jadi jangan kalian sebutkan narasumber tersebut hanya dengan nama panggilannya saja, tapi sebutkan namanya dengan lengkap. Nomor 6, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Hal-hal tersebut wajib kalian bawa, antara lain catatan, alat tulis, atau alat perekam. Pewarta sarankan, ketika kalian melakukan wawancara, lebih baik kalian membawa alat perekam, supaya kalian tidak ketinggalan dalam mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Jadi jangan lakukan sekali-kali kalian memotong ucapan dari narasumber. Ketika narasumber sedang berbicara, kalian dengarkan dengan seksama. Baru setelah itu kalian ajukan pertanyaan. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Nah, itu tadi yang pewarta sampaikan, bahwa sebaiknya kalian membawa alat perekam, sehingga kalian tidak harus minta pengulangan jawaban, karena sudah kalian rekam. Nanti ketika di rumah baru kalian rekap menjadi catatan. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pertanyaan wawancara itu harus langsung pada pokoknya, jangan berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. Sudah pasti kita harus menghormati petunjuk yang diberikan oleh narasumber. Jadi kalau misalkan narasumber tersebut tidak mau ditanyai tentang suatu hal, maka kita jangan sekali-kali menanyakan hal tersebut. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan setelah selesai melakukan wawancara. Yang pertama, mohon diri. Artinya kalian berpamitan. Setelah selesai melakukan wawancara, setelah semua pertanyaan kalian ajukan dan telah dijawab oleh narasumber, maka kalian akhiri dengan melakukan undur diri atau berpamitan. Kedua, ucapkan terima kasih. Sudah jelas ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sudah pasti ini harus dilakukan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, tuliskan langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebelum melakukan wawancara. 2, hal apa saja yang harus kamu lakukan pada saat melakukan wawancara. Nomor 3, perlengkapan apa saja yang harus kalian bawa pada saat melakukan wawancara. Dan yang keempat, buatlah 3 pertanyaan
jika kalian akan mewawancarai seorang petani sayur? Silahkan kalian jawab soal-soal tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian kalian foto jawabannya dan upload di Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami manfaat tanaman bagi makhluk hidup. Sebagai warga negara yang baik, kalian mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh hak terhadap tanaman. Yang pertama, memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Yang kedua, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, memanfaatkan tanaman sebagai hiasan dan kerajinan tangan. Yang keempat, mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Itulah hak yang bisa kita dapatkan dari tanaman. Selain mempunyai hak terhadap tanaman, kalian juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terhadap tanaman. Berikut ini adalah contoh kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, merawat tanaman dengan baik. Kedua, membudidayakan tanaman supaya tidak punah. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman. Yang keempat, memberikan pupuk untuk kesuburan tanaman. Tugas selanjutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Tuliskan sikap bijak yang dapat dilakukan warga masyarakat terhadap tanaman padi. Nomor 2. Mengapa kita harus bijak dalam memanfaatkan tanaman padi? Nomor 3. Berikan 3 contoh hak warga masyarakat terhadap tanaman. Yang keempat, kewajiban apa saja yang harus kita lakukan terhadap tanaman. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Pawarta berpesan, bijaklah dalam memanfaatkan tanaman, agar tanaman memberikan banyak kebaikan kepada kita. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.